Sobat, pernahkah Anda melihat orang yang sumbu pendek? Ada masalah sedikit, langsung panik, langsung marah, langsung reaktif. Dalam Injil hari ini, Bunda Maria mengajarkan satu ilmu mahal yang hilang dari dunia modern. Ilmu berhenti sejenak, merenung, lalu taat. Apa rahasianya? Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Senin, 8 Desember 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya yakin kita semua sudah tahu apa kabar itu. Nah, yang menarik hati saya pertama-tama adalah malaikat Gabriel menyapa Maria dengan sapaan yang sangat luar biasa. Namun bagaimana respon Maria akan hal itu? Di dalam Injil tadi dituliskan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, sobat terkasih, Maria tidak panik, Maria tidak histeris, Maria juga tidak langsung menolak atau langsung setuju tanpa berpikir. Dia bertanya di dalam hati. Nah, ini menunjukkan bahwa Maria adalah pribadi yang reflektif dan bukan pribadi yang reaktif. Saya kira hal ini sudah sangat jarang di zaman yang modern seperti ini. Saya jadi teringat akan Spon. Bayangkan Spon saat dicelup ke dalam air, ia diam, menyerap air itu sampai ke dalam. Barulah saat diperas, ia memberi manfaat, memindahkan air ke tempat yang diinginkan. Sehingga seringkali spons itu digunakan untuk membersihkan piring. Nah, begitulah hati Maria ketika mendengar salam yang begitu menakjubkan akan dirinya. Ia tidak bereaksi berlebihan, melainkan merenung dalam hatinya apa artinya salam itu. Bukankah ketika Yesus hilang di bait Allah lalu diketemukan, Maria bertanya kepada Tuhan Yesus dan jawaban Yesus yang dilontarkan itu seolah menyakitkan, tetapi juga direnungkan atau direfleksikan oleh Maria. Nah, sobat terkasih, saya merenungkan, hati Maria ini ibarat danau yang tenang. Sebab hanya danau yang tenang yang bisa memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Jika danau itu bergelombang, maka tentu tak bisa memantulkan cahaya dengan sempurna. Nah, begitulah hati kita. Kalau hati kita bergelombang karena kepanikan dan ego, kita tidak akan bisa memantulkan wajah Tuhan. Saya sangka keheningan batin inilah yang membuat Maria mampu mendengarkan suara Tuhan dengan jernih. Nah, lalu kemudian
Kita juga melihat setelah tenang dan merenung, Maria mendengarkan tantangan selanjutnya, yakni perkara logika. Malaikat Gabriel menyampaikan pada Maria bahwa ia akan hamil tanpa bersuami. Secara rasio manusia ini kan tidak masuk akal. Dan Maria pun menanyakannya, bukan? Tetapi ketika malaikat itu menjawabnya, bagi Allah tak ada yang mustahil. Lalu juga memberikan kabar tentang sanaknya Elisabeth yang disebut mandul sedang hamil di masa tuanya. Respon Maria begitu mengagumkan. Dengan rendah hati ia bisa berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Padahal, bukankah Maria belum melihat buktinya bahwa Elisabeth sanaknya itu mengandung, bukan? Sobat terkasih, coba bayangkan sejenak. Kita sedang mengemudi di daerah pegunungan yang berkabut tebal. Kita hanya bisa melihat 5 meter ke depan, selebihnya gelap. Tentu kita takut tersesat. Namun jika kita menggunakan aplikasi peta dan GPS, maka aplikasi itu akan menuntun kita, dan kita dengan mengemudi pelan-pelan bisa sampai ke tujuan. Nah, begitulah iman. Kita memang belum melihat ujungnya, tapi iman itu menjadi dasar bagi kita untuk sampai kepada tujuan kita, yakni Allah. Lalu selanjutnya, ini yang paling menyentuh saya. Bukankah saat Maria mengatakan kesanggupannya atau kesediaannya untuk taat pada Allah dengan menyatakan bahwa ia adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu memiliki resiko yang mengancam jiwa? Bukankah di masa itu jika seorang wanita yang hamil tanpa suami akan dihukum rajam sampai mati menurut hukum Taurat? Dan bukankah nyawa Maria bisa jadi taruhannya? Saat Maria bilang ya, dia sedang mempertaruhkan nyawanya. Dia belum melihat bukti Elisabeth hamil. Dia belum tahu Yusuf tunangannya akan bereaksi seperti apa. Semuanya serba mengerikan, semuanya serba gelap. Tapi Maria tidak fokus pada resiko itu. Dia fokus pada Tuhan. Inilah keberanian iman yang sejati. Keberanian untuk berkata, "Tuhan, meski perintahmu ini beresiko, menyulitkan hidupku, bahkan menyengsarakan aku percaya ini yang terbaik. Aku hambamu, engkau Tuanku. Aku memilih untuk taat." Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita jujur di hadapan Allah. Saat menghadapi masalah mendadak, apakah saya tipe yang reaktif, panik atau marah, atau yang reflektif, tenang dan bertanya pada Tuhan? Apakah saya hanya mau taat pada Tuhan kalau perintahnya masuk akal dan menguntungkan saya saja? Bagaimana kalau perintahnya menuntut pengorbanan? Beranikah saya hari ini berkata seperti Maria, "Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, apapun resikonya"? Sobat terkasih, mari kita belajar dari Maria. Oleh sebab ketenangan batinnya, ia bisa menanggapi panggilan Allah dengan penuh iman, sekalipun itu mengancam jiwa. Maria tahu pilihan taat pada Tuhan adalah pilihan terbaik, meski seringkali bukan pilihan yang termudah. Mari belajar dari Bunda Maria. Jadikan hati kita hening, agar kita bisa mendengar, percaya, dan berani melangkah dalam iman. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur padamu, sebab hari ini kami Engkau tuntun untuk meneladani Bunda Putramu yang memiliki sikap batin yang reflektif dan iman yang berani dan taat. Ya Bapa, ampunilah kami jika selama ini kami lebih reaktif ketimbang merefleksikan segalanya dalam hati. Dan ampunilah juga kami jika kami belum berani menanggapi panggilan-Mu karena ketakutan dan kekhawatiran. Bapa, oleh karenanya kami mohon, tambahkanlah iman kami dan curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami Engkau mampukan untuk memiliki hati yang hening dan reflektif dan berani mengambil resiko panggilan kami dengan iman yang teguh akan kasih-Mu, hingga kami bisa berbuah manis untuk-Mu, seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria. Bapa, semua ini kami haturkan padamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.